Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bunda harap teman-teman semua dalam keadaan yang selalu sehat dan juga semangat dalam belajar. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada hari ini dalam bidang studi PPKN kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu apa itu Pancasila, bagaimana perumusan Pancasila, dan juga apa sih isi dari Pancasila. Nah, berikut kita baca bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian teman-teman, dari masing-masing sila yang sudah tadi kita baca, nah sekarang kita akan mempelajari masing-masing sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang tentunya sangat penting nih teman-teman, sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ya, kita mulai ya teman-teman. Untuk sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Nah, untuk nilai-nilai sila ini antara lain 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, teman-teman, tentunya kita sudah ketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada 5 agama yang diakui kesahannya oleh negara kita, oleh pemerintah Indonesia. Nah, tidak hanya Islam, di Indonesia juga ada agama Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu semua diakui. Nah, kemudian kita sebagai bangsa Indonesia diberi keleluasaan nih untuk menjalankan ibadah kita, untuk percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Kemudian, nilai yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, teman-teman, ini perlu sekali kita menjadi acuan dalam hidup kita. Nah, karena bentuk ataupun keadaan bangsa Indonesianya itu adalah terdiri dari berbagai macam suku, ras, sehingga menghasilkan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, dalam sila pertama ini kita diajarkan untuk saling menghormati, untuk saling bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, sehingga terjadilah kerukunan hidup. Yang ketiga, kita sadari bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakini oleh setiap pemeluknya. Sehingga kita tidak boleh nih memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi setiap orang itu berhak untuk memilih agama yang diyakininya. Gitu teman-teman. Untuk sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilainya antara lain 1. Mengakui persamaan derajat,
persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa itu memiliki kesamaan tingkat, harkat, kedudukan, kewenangan, kekuasaan. Nah, itu berasal dari Tuhan, dan kita sebagai makhluk Tuhan berbekal kemampuan kodrati serta hak dan kewajiban asasi, sehingga kita harus bisa menyamakan derajat kita nih dengan orang lain gitu. Kemudian saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepas selira. Apa itu tepas selira? Yaitu menumbuh kembangkan sikap untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain, serta menempatkan diri dan merasakan pada situasi yang dialami oleh orang lain. Nah, yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada norma yang di dalamnya itu mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga kita tidak bisa sewenang-wenang nih terhadap orang lain. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu apa? Memuliakan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya dan kewajiban asasinya tanpa membeda-bedakan antar satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu suka melakukan perbuatan yang berkaitan dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke sila yang selanjutnya, yaitu sila ketiga, Sila Persatuan Indonesia, di mana pada Sila Persatuan Indonesia ini memiliki nilai-nilai antara lain: 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dan kemudian yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke sila keempat, teman-teman, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana nilai-nilainya itu ada cukup banyak sekali nih, teman-teman. Kita bacakan dari yang pertama ya, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yaitu suatu sikap atau perilaku yang mendahulukan kepentingan negara, kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan pribadi kita. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yaitu contohnya gini, sikap dan perbuatan dari seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan sesuatu dari orang atau kelompok lain. Nah, sehingga dilaksanakan secara manusiawi, atau secara sederhananya, bila kita ingin mengusulkan sesuatu terhadap suatu kegiatan, itu kita tidak boleh memaksa, teman-teman. Jadi harus kita musyawarahkan. Baik dan buruknya harus kita putuskan bersama, karena apa yang kita pikirkan belum tentu baik untuk semua orang. Ya, nah perlu diolah sehingga dengan musyawarah semuanya itu akan terpecah menjadi suatu jawaban yang baik jika dilaksanakan dalam suatu kegiatan bersama. Nah, kemudian nilai yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai kata mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan kemudian yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, di sini ada contohnya teman-teman yang sedang bekerja sama di dalam kelas. Nah, waktu itu kalian Bunda suruh untuk berdiskusi. Nah, ini salah satu
satu contoh bentuk kehidupan yang mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian untuk sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada nih beberapa nilai-nilai penting yang mencakup di dalamnya. Pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap atau suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, yang kedua yaitu bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, kita dapat menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima, kita suka memberi pertolongan kepada orang lain. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke perilaku keseharian kita yang sesuai dengan Pancasila. Contohnya di sini ibadah tepat waktu. Itu berkaitan dengan sila yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini ada teman-teman kalian yang alhamdulillah sudah istiqomah nih sholat duhanya. Dan Bunda yakin kalian semua juga sudah istiqomah ya. Kemudian perilaku yang kedua adalah giat belajar. Setiap harinya teman-teman itu selalu belajar walaupun kondisinya sekarang itu sedang LFH, yaitu learning from home. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, meskipun pembelajarannya tidak tatap muka, tapi setiap harinya kita usahakan ada pembelajaran melalui daring. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah bentuk kerjasama dan bentuk musyawarah yang teman-teman biasa lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang Bunda cantumkan di sini contoh musyawarah di sekolah. Baik teman-teman, itu saja penjelasan Bunda untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa untuk memahami dan juga bisa untuk berperilaku nih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, maupun sila kelima. Bahkan lebih bagus kelima-limanya tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dan dimanapun teman-teman berada. Baik ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari bersama-sama merupakan suatu keberkahan untuk kita semua. Bunda tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman.